lebih dari satu nabi ya, lain sama kamu. Nabi itu menikah itu karena perintah Allah. Kalau kita karena nafsu. Jangankan nikah, Rasulullah itu bicara itu bukan nafsu, bicara itu bukan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau itu bicara itu kata Allah. Kalau sendiri yang menyebut bukan karena hawa nafsu, tetapi semata-mata karena ada wahyu yang disampaikan. Apalagi nikah, ya, mesti itu karena perintah. Nah, kalau kita ini sering bawa ikuti sunnah nikah lebih dari satu. Ini istrinya berapa? Satu. Sunnahnya kurang 2, 3, 4 kalau bisa. Ya jangan begitu. Yang baca Quran itu yang komplit. Ayat itu dilatar belakangi Allah tidak terima anak yatim diperlakukan tidak adil, sehingga orang yang punya karakter seperti ini suruh nikah sama orang yang tidak yatim, mau 2, 3, 6 atau 4 dipersilahkan. Itu pun Allah masih membatasi. Kalau kamu memang bukan orang yang adil, ya jangan 4, ya tetap 1. Itu lebih dekat, itu tidak boleh. Nah, kalau kamu ini sudah punya kebiasaan kayak begitu menyakiti orang lain, perempuan mau nikah lebih dari 1, berarti kamu banyak zalimnya nanti. Ya, sudah cukup 1 saja. Adapun Rasulullah nikah bukan hanya 4, tapi sampai riwayat 11, ada riwayat 13, ada riwayat 15. Ada riwayat Rasulullah 15 nikahnya, tapi yang kumpul sama Rasulullah 13. Bahkan Rasulullah waktu wafat itu saja masih meninggalkan 9 istri. Antisni niswatin wafatin Mustafa khuyyir abakhtarnan nabiyyan mukkaba. Aisyah bin Hafsah bin Saudah, Safiyah bin Maimunah bin Ramlah bintul Wazaid, namun kata Juwayriyah lil mu'minina ummahatum mardiyah. Jadi Rasulullah punya 9 istri yang Rasulullah tinggalkan wafat. Jadi menyisakan 9 istri wafat, di antaranya Sayyidah Aisyah. Tapi semuanya itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru benar. Di nikah itu karena aku memang niatnya betul itu baru benar. Tapi kalau niatnya nggak betul karena untuk menyakiti orang lain, ya jangan. Tidak mau berbuat adil, jangan sampai lebih dari 1. Allah sendiri masalahnya yang bilang wa in khiftum alla tuqsitu wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu nggak bisa berlaku adil, cukup 1. Itu sudah cukup. Mungkin agak nampak dari orang yang nggak bisa adil, cukup 1. Apa malakat aimanukum dzalika adna alla ta'budu. Ini Allah sampai begitu. Min khosa'is Nabi, termasuk min khosa'is Nabi, termasuk istimewa Nabi yang tidak bisa ditiru banyak, termasuk antaranya nikah ini. Nabi nikah lebih dari 1, min khosa'is itu kekhususan beliau. Jangan kemudian mengartikan kalimat dengan letterlek kemudian tidak dikembalikan pada ulama. Misalnya dalam ayat ini Allah menyebut fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna. Mathna-nya jangan diambil. Kalau istisna 2, tapi kalau masna 2. Mau berbeda 2 repotnya. Jadi ya Pak, masna 2, 3, rubah berarti 4. Atau kalau mengartikan masna tetap diartikan 2, tapi wawunya dimaknai faidah mutlaqil jam'i. Faidah mutlaqil jam'i berarti menggabungkan. Kalau menggabungkan artinya berarti kita memang nikah enggak apa? Boleh lebih dari 4. Nikahilah perempuan yang kamu sukai masna 2 wa thulatha plus dan 3 berarti 5. Berubah dan 4 berarti 9. Nah,
Masalahnya ada yang memahami seperti ini. Dalilnya apa? Nikahi perempuan itu sampai 9. Dalilnya itu pakai kaidah mutlaqil jam'i. Karena orang belajar bahasa Arab itu kadang malah kejebak ya. Kalau gak kembali pada belakang, sama kayak kita bilang ja'a Zaidun wa Amrun, si Zaid dan si Umar datang. Berarti kan dua-duanya datang. Allah bilang nikahi perempuan yang kamu suka 2 dan 3. Berarti apa? 5. Masih tambah lagi sama Allah dan 4. Berarti 9. 2 dan 3 dan 4 berarti 9. Cuma ulama tafsir mengatakan wawunya jangan diartikan mutafsir jam'i, ada wawu yang berfaedah itu ditahyil sebagaimana au. Berarti maknanya apa? 2 masna 2 wa sulasa atau 3 wa ruba'a atau 4. Berarti itu pilihan 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau mau ikut yang pemahaman-pemahaman aneh yang sampai mengarah pada liberal, kadang bisa sampai memahami seperti itu ya. Nikah itu 2 tambah 3 tambah 4, 9. Kemudian merujuk Rasulullah sendiri wafat saja meninggalkan istri 9. Bukan bisa itu mengkosisi nubuah. Itu termasuk keistimewanya, kekhususannya Nabi. Rasulullah itu memiliki kemampuan sama dengan 40 laki-laki. Kalau kita ini istri kita itu yang malah memiliki kemampuan 10 orang mungkin ya. Ini kita ngadepin 1 gak cukup, kurang ya. Kurang lah, lebih. Ngadepi 100 perempuan 1 aja gak kalah. Tahu-tahu apa? Mau 9. Kalau Rasulullah itu diberi kekuatan oleh Allah sebanding dengan 40 laki-laki. Nah ini kan lebih dari 1 sampai 15 ya, sepantas. Kayak kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Daud. Memang Nabi itu lebih kuat daripada kita. Itu bukan bagian daripada mukjizat. Kalau mukjizat itu sesuatu yang kadang-kadang muncul kalau mukjizat, kayak keramat itu. Rasulullah bisa ngilang, tapi Rasulullah masa bisa ngilang terus? Rasulullah ngilang itu kan pas waktu mau dibunuh ketika beliau mau hijrah. Itu baru itu surat Yasin itu yang kemudian mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan Rasulullah. Karena Rasulullah lewat depannya. Rasulullah punya ilmu hilang. Ilmu hilang, baca surat Yasin awal-awal. Oh sudah, mereka itu mengepung Rasulullah, mengumpul dengan Rasulullah. Rumah sudah dikepung. Rasulullah keluar ke depannya, kok pada nggak nampak. Kenapa? Ya karena mukjizat. Tapi Rasulullah yang begitu terus sering kelihatan. Tapi kalau ini bukan mukjizat, memang Allah membuat Nabi Muhammad dan para nabi itu kapan saja memiliki kekuatan yang dimiliki beda-beda. Tidak muncul sewaktu-waktu. Memang kuat terus. Gula yang memang kuat terus. Begitu juga Rasulullah itu pernah waktu perang Badar mukul batu besar namanya Kadiyah yang dipukul oleh sahabat bergantian, gak pernah hancur, gak pernah rusak. Tapi ketika Rasulullah datang, Rasulullah pukul hancur. Itu juga bukan mukjizat dari ulama. Kenapa? Memang fisiknya Rasulullah itu lebih kuat. Tapi kalau mukjizat, ya kapan Allah berkehendak? Pas gak berkehendak, kembali normal. Kembali normal seperti biasanya. Nah, ini pantas dari sisi itunya juga pantas Rasulullah memiliki kekuatan setara dengan 40 lagi. Nah, kita jangan niru Nabi terus dengan bahasa, apalagi urusan nafsu dinisbatkan kepada Rasulullah. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, nikah sendiri itu sesuatu yang sunnah, yang dulunya
yang dimaksud sunnah itu kebiasaan. Tapi karena direstui oleh Nabi, akhirnya disebutkan pada Nabi. Padahal nikah itu kan sesuatu yang baru. Dari dulu juga sudah akan nikah, sudah ada nikah. Kalau kita menisbatkan nikah kepada Rasulullah, itu karena Rasulullah melakukan sesuatu dalam pernikahan yang kemudian Rasulullah menisbatkan kepada dirinya. Tata caranya itu yang sunnah. Kayak makan minum juga sebelum pada Nabi Muhammad kan sudah bisa makan minum orang itu. Cuma tata cara makan minum yang sunnah seperti apa gitu. Sunnah nikah ya dari dulu ya ada nikah. Mulai zamannya Nabi Adam sampai keturunan-keturunannya sudah ada nikah. Tapi kemudian nikah yang kemudian digunakan itu adalah nikah yang sesuai dengan aturannya Rasulullah. Maka ini kalau mau disebutkan kepada Rasulullah kan nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kumpul sama perempuan dengan cara nikah peraturan yang sesuai dengan aturan syariat itu adalah sunnahku Rasulullah. Yang tidak senang sama nikah itu berarti bukan termasuk golonganku. Tapi juga jangan anti anti poligami. Ada orang paling jengkelnya sama poligami. Ya gak bisa poligami juga. Bukan innalillah dia harusnya apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah bilang ketika para wanita-wanita itu pada demo, kasarnya demo, ya, katanya ya Rasulullah yang itu jadi laki-laki itu ada sholat Jumatnya, sholat berjamaah terus, ada jihad, enakan dengan pahala besar. Sholatnya berjamaah, ada sholat Jumat, bisa berjihad. Kami Rasulullah di rumah terus, nggak pernah sholat Jumat, nggak ikut sholat Jumat, nggak ada disyariatkan jihad untuk perempuan. Akhirnya Rasulullah bilang, Inna Allah ta'ala jihad ala rijal wal ghairah ala nisa. Ya semua ada aturan Allah masing-masing. Allah menetapkan laki-laki itu pas ada perang harus ikut perang, perang itu. Tapi Allah juga mempunyai ketetapan perempuan itu kapan harus jihad. Pada saat ghairah, dia harus cemburu terhadap pasangan. Kenapa? Karena ternyata pasangannya memiliki istri lah, cemburu. Pas cemburu itu jihad. Nah jihad kapan dapat pahala? Faman sabara minhunna syai'an falahunna mithlu ajri syahidin. Rasulullah, kok waktu diuji dengan ghairah punya suami yang nikah lebih dari satu, kemudian bersabar, maka bagi mereka sama seperti orang yang berjihad mati dalam keadaan syahid. Besar sekali itu. Oh gitu ya, ada perempuan yang ada pahalanya juga orang jihad. Cuma kalau dari ini saya sampaikan di ceramah ibu-ibu itu, mesti ibu-ibu itu sudah keningnya mengkerut, kayak gak senang gitu. Ketika tempat ini bagus bu, ini ada apa tidak? Mesti jawabannya cari pahala yang lain. Ada pahala sholawat, ada pahala baca Quran, ada pahala, tapi gak mengambil pahala yang itu. Siapa yang memiliki pahala itu? Cuma kalau kebetulan mau diuji dengan itu, ya harus besar. Kan itu memang. Ini pengujian. Ya Allah. Baik. Ini kalau dibaca tafsirnya, sebenarnya saya hendak baca secara hukum nanti ya, saya bukan tafsir Razi ini masih kesian, enak sekali. Jadi kan kalau punya aplikasi bukan tafsir Razi tentang pembahasan, ya Allah luar biasa beliau membahasnya. Sekilas saja saya baca ini, sekilas ini sudah susah. Ila mana ada minan nawi tsani min al-ahkam allati dzakarnaha fi surah wa hukumul akihah wa fil ayat masakin. Tadi sudah membahas tentang hukumnya anak yatim. Kemudian berikutnya dalam ayat surat Ali Imran ini ada hukum yang kedua. Nanti ada beberapa hukum dalam surat yaitu hukum pernikahan. Cuma dalam ayat ini meninggalkan beberapa
Al-mas'alatul ula qala al-wahid rahimahullah al-ihsan al-adil yuqalu as-satratu idza adala qala as-satu inna Allah wa as-satu inna Allah yuhibbul muhsinin wal qistu al-adl. Masalah yang pertama memberi makna dengan al-qistu itu dengan makna apa? Adil. Qala sajjad wa asru qasata wa asra jami'an min al-qisti yang saya sampaikan. Al-mas'alah tsaniyah illa man la qawla wa in khiftu alla tustu syartun. Syartun. Dalam ayat masalah yang kedua adalah jika kamu khawatir untuk tidak berlaku adil, berarti apa? Itu menjadi sebuah persyaratan untuk menikahnya. Kalau nggak bisa berlaku adil pada perempuan, terutama anak yatim, syaratnya kalau berarti nggak boleh sama anak yatim, bolehnya sama perempuan lain 2, 3 atau 4. Tapi di bawah juga dikasih syarat lagi. Jika kamu fa'in khiftum alla ta'dilu, jika kamu ini mau menikah tapi modelnya juga orang nggak bisa berlaku adil untuk 2, 3, 4, maka kamu cukup apa? 1. Jadi itu syarat. Nah, nanti pembahasannya enak nih kalau ini, karena saya sempat baca. Kalau baca ini nanti agak luas sebenarnya, cuma lebih jihadul mar'ah mustatabakul ya. Ada lagi hadis jihadnya perempuan adalah memperlakukan suami keluarga dengan baik, itu sudah masuk. Jihadnya perempuan adalah memperlakukan suami dengan baik, hormat, memuliakan, termasuk suami nikah lebih dari 1. Itu nikah lagi poligami jihad, tapi tetap bisa sabar memperlakukan suami dengan baik. Jangan sampai minta menumpahkan mahkota suami yang satunya, haram punya. Kita diuji sebagai perempuan, tahu-tahu punya suami yang nikah lagi, tahu-tahu minta mas, pokoknya kamu pilih dia apa saya. Dosa besar perempuan kayak gitu. Pilih dia atau pilih saya, dosa besar. Kalau sampai ada perempuan kok seperti itu. Kenapa? Karena ini memang syariat yang Allah berikan. Dan dia haram kemudian menumpahkan mahkota saudaranya, tidak boleh. Ya sudah, itu haknya. Kalau diuji seperti itu ya harus tawakkul ya. Kemudian dia fulan ikraha min salam akhbirha anna hadis sunnah syahid. Ada lagi riwayat kalau sampai sabar itu sama seperti pahalanya separuhnya orang mati. Separuh pahalanya orang mati. Orang syahid, tapi ini riwayat apa yang menyebutkan tidak seperti pahalanya orang mati, baru separuhnya. Tambahnya ada riwayat yang memang setara dengan orang mati syahid. Besar orang mati syahid ya apa pahalanya? Andaikan mati langsung masuk surga di bawah burung hijau. Kira-kira ada perempuan yang kemudian menahan diri, punya suami yang kemudian menikah lebih dari 1, sabar, kok mati langsung masuk surga. Bahkan ada yang hebat mencarikan, ya, lebih hebat lagi. Ada yang sampai mencarikan. Saya ada beberapa kawan minta malah suaminya itu dipaksa-paksa untuk nikah lagi karena melihat potensi suaminya sangat besar untuk mengembangkan dakwah atau apa, sementara dirinya hanya bisa memberikan keturunan 1 atau 2. Saya kalau suaminya ini cuma punya anak 2, dia kepingin anaknya itu banyak, tapi dia tidak bisa memberikan. Akhirnya apa? Dia carikan lagi istri itu suaminya. Sampai ada banyak perempuan kayak gitu, itu surga tingkat berapa itu? Ada yang begitu hebat, tapi ya ada yang kebalikannya. Ada teman-teman itu yang saya sendiri nggak poligami, ada di sini imam masjid, nanya pula, Ustaz minta doa gimana caranya biar istri saya itu akur. Apa yang satunya ini suka ribut sama yang kadang tarik jambak-jambak rambut, ada nggak amalan pikirnya biar akur? Wah, saya sendiri belum pernah uji coba gitu kan. Kalau nanya sama saya yang biar akur, saya sendiri nggak pernah uji coba. Jadi kalau sampai orang itu sudah, tapi unik maksudnya
Meskipun nggak akur bisa bertahan dan sudah 4, 1 lanjut lagi 2. Katanya memang begitu, kalau udah pernah nambah itu terus nambah biasanya. Nah, sini gitu. Kalau nggak berani biasanya ya 1 terus, tapi sekali berani itu berarti 2, biasanya terus 3. Kalau 3 biasanya terus 4. Nah, umumnya begitu. Cuma hati-hati karena ada riwayat nanti laki-laki yang tidak adil terhadap pasangannya besok dia akan terlihat di hari kiamat, tangannya tidak seimbang, kakinya pincang. Pada di dunianya Pak normal, tapi pas di sana besok di hari kiamat tidak seimbang. Itu menunjukkan apa? Kalau dia ini adalah orang yang tidak adil terhadap pasangan. Wah, repot juga kalau kayak gitu. Soalnya ayat Quran banyak sekali. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Nanti nanya sama Allah, lima hasyar tanya akma atau kuntu basiro. Ya Allah, dulu waktu di dunia saya kan bisa melihat kok. Sekarang kau menggiring saya di masa ini dalam keadaan buta. Bukan cocok. Dulu melihat, sekarang kau buta. Akhirnya Allah jawab, qad atatka ayatun fa nasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Ya memang saya ingin buta, kamu sekarang masalahnya dulu ayat-ayat itu datang kepadamu, kamu melupakannya. Sekarang sudah tak biarin aja kamu buta, tak lagi. Kata Allah ditinggalkan, ya aja. Ya ada yang orang hidupnya normal kayak begini, besok nyampe di sana pincang. Begitu, bila. Kenapa? Tidak bisa berlaku adil. Nah, ya sudah jam 1 lebih, insyaallah. Besok kita lanjutkan dengan Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta